Salam buat teman-teman sekalian. Salam juga kepada Bapak dosen kami, Pak Ramli Harahap. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita masih diberikan keselamatan, kesehatan, dan sukacita yang daripadanya. Saya dan Rizky Hamonangan Manurung dari kelas 1B Teologi ingin menyampaikan laporan bacaan saya yang berjudul bukunya yaitu Di Sini Kutemukan, penulis yaitu Wismo Adi Wahono, penerbit BPK Gunung Mulia, jumlah halaman ada 19 halaman dengan halaman dari halaman buku 426 sampai dengan 444. Yang pertama yaitu Paulus dan surat-surat. Di dalam Perjanjian Baru ada 13 surat yang selalu dikaitkan dengan nama Paulus. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa semua surat itu berasal langsung dari Paulus. Yang paling jelas membawa ciri-ciri Paulus adalah surat Roma, Korintus, Galatia, dan Filemon. Surat Roma adalah satu-satunya surat yang berisi pokok pikiran teologi Paulus yang disajikan secara paling sistematis. Sedangkan surat-surat yang lain kurang begitu sistematis. Malah ada juga yang sangat kurang teratur. Yang kedua ialah warisan Yahudi di dalam diri Paulus. Ciri pokok agama Yahudi ialah kepercayaannya kepada Tuhan yang Esa, yang baik, pemurah, dan hidup. Namun, dalam kenyataannya, kepercayaan itu mempunyai kontradiksi. Pada satu pihak, Tuhan diakui sebagai pencipta dan penguasa langit dan bumi serta seluruh manusia. Tetapi pada lain pihak, Tuhan diakui hanya sebagai Allah Israel saja. Dalam menghadapi agama dan orang Yahudi yang demikian itu, Paulus berpikir lebih jauh. Ia mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah semesta dunia dengan segala isinya. Jadi Tuhan itu adalah Allah orang Yahudi dan sekaligus Allah bukan orang Yahudi. 3 yaitu prakarsa ilahi. Prakarsa itu mirip dengan prakarsa yang diambil Tuhan dalam menjalin hubungan perjanjian di Gunung Sinai dahulu. Dan pada zaman Paulus prakarsa yang demikian itu terjadi di dalam peristiwa Yesus. Paulus mengatakan apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan mengutus anak-anaknya sendiri. Menurut Rasul Paulus, prakarsa ilahi yang baru ini seluruhnya merupakan tindakan bebas dan bersumber dari Allah saja. Satu-satunya motivasi yang bisa dikemukakan adalah bahwa Allah mengasihi manusia ketika kita masih berdosa. Seluruh prakarsa dan tindakan Allah oleh Paulus disebut sebagai anugerah Allah, atau lebih tepat percaya dan berserah kepadanya, serta membiarkan Allah melakukan tindakan anugerahnya kepada kita manusia. Akibat dari prakarsa dan tindakan Allah di dalam Yesus Kristus itulah oleh Paulus disebut keselamatan. Keselamatan mempunyai arti yang sangat luas, baik dalam dan lahir batin. Bukan hanya keselamatan rohani, tapi juga keselamatan jasmani. Paulus memakai beberapa bahasa gambaran. 3 di antara yang menarik perhatian kita. Yang pertama itu bahasa gambaran hukum, yaitu pembenaran. Yang kedua ialah bahasa gambaran yang memakai istilah penebusan. Dan yang ketiga adalah bahasa gambaran yang diambil dari upacara ritual keagamaan. Istilah yang dipakai di sini ialah korban. Dosa tidak hanya dapat dipahami sebagai pelanggaran hukum atau dosa selalu membuat orang merasa bersalah. Dosa dapat juga dipahami sebagai pengotoran diri atau pencemaran diri yang selalu membuat orang merasa malu dan jijik terhadap dirinya sendiri. Paulus tentu saja kenal baik dengan upacara keagamaan seperti itu dengan latar belakang pengenalannya. Itu dapatlah dengan jelas mengerti kalau ia mengatakan Kristus Yesus ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena darahnya. Dengan korban penebusan Yesus Kristus itu, maka semua kotoran dan pencemaran manusia itu dihapus.
dibersihkan sehingga manusia bersih dan layak di hadapan dirinya sendiri maupun di hadapan Allah. Yang keempat ialah Allah di dalam Kristus. Seluruh proses hidup baru itu terjadi berdasarkan tindakan Allah di dalam Kristus. Dan tindakan Allah itu terjadi nyata dalam sejarah, yaitu dalam kelahiran, kehidupan, pengajaran, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Paulus memang tidak banyak berbicara mengenai kehidupan Yesus di dalam surat-surat yang ditulisnya. Paulus lebih banyak memusatkan perhatiannya pada ajaran dan akibat kedatangan Yesus. Dan dalam hal ini, Paulus atau pendapat teologi Paulus mempunyai kaitan dengan teologi para penulis kitab Injil. Bagi Paulus, sejarah adalah karya-karya Allah, dan pandangan seperti itu adalah sama dengan pandangan para nabi di dalam Perjanjian Lama. Kristus adalah pemenuhan dari semua rencana Allah, dan peristiwa Kristus adalah juga peristiwa kekuasaan Allah. Di dalam kepercayaan umum Yahudi, simbol dari pemenuhan itu adalah Mesias yang akan mampu mengalahkan semua musuh di duniawi, militer, dan sosial Yahudi. Kemenangan Mesias bagi bangsa Yahudi adalah kemenangan atas penguasa Romawi yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi bagi Paulus, Mesias itu mempunyai arti yang lain. Dalam pemikiran Paulus, kemenangan Mesias adalah kemenangan kosmis, yaitu kemenangan atas segala penguasa di langit dan di bumi. Yang kelima ialah umat milik Allah. Pokok berikut yang hendak catat dari pikiran teologi Paulus adalah pemahamannya tentang umat Allah. Paulus bertemu dengan Kristus untuk pertama kalinya bukan melalui dari hal-hal lain, melainkan melalui dari persekutuan pengikut Kristus. Suara yang didengar waktu pertobatannya adalah suara yang menyamakan Yesus dengan persekutuan jemaat yang disiksanya. Itulah sebabnya maka sejak semula Paulus memahami karya dan tindakan Kristus, dan Allah selalu dalam kaitannya dengan persekutuan jemaat. Persekutuan jemaat adalah suatu kenyataan sejarah yang sama sekali baru. Menurut Paulus, kesatuan di dalam Kristus itu terwujud melalui dua peristiwa sakramen, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Dalam gabungannya dengan umat Allah yang baru, di dalam pemecahan roti yang satu, Paulus melihat hal yang sangat penting. Paulus berkata, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Dengan demikian, Paulus melihat bahwa gereja atau persekutuan jemaat adalah tubuh Kristus juga, dan kepalanya adalah Kristus sendiri. Demikian pemahaman Paulus tentang umat Allah yang dibangun bertumbuh di dalam Kristus. Yang keenam ialah hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus secara teknis disebut hidup Kristiani. Paulus menegaskan bahwa orang mengikut Kristus dengan iman yang tulus dan sejati disangkutkan ke dalam kehidupan kemanusiaan yang baru. Dengan Kristus maka mulailah berlaku kehidupan kemanusiaan yang baru. Paulus seolah-olah hendak mengatakan bahwa tindakan Kristus adalah tindakan kita. Kita terlibat langsung di dalam tindakan dan karya Kristus itu. Kristus yang telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup dirinya sendiri, tetapi untuk yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Yang ketujuh ialah permasalahan dalam gereja. Hidup di dalam Kristus itu memang banyak menyangkut masalah pribadi, serta mengena dengan rohani pribadi seseorang. Tetapi Paulus berhasil menarik banyak dasar-dasar pokok Kristiani yang mengena dengan kehidupan sosial bersama, khususnya dengan kehidupan gereja. Pada masa hidup Paulus, kekristenan itu telah menyebar luas kemana-mana. Penyebaran itu berlangsung cukup cepat, tetapi justru penyebaran yang demikian itu ternyata tidak lepas juga dari berbagai persoalan yang harus dihadapi Paulus. Penyebaran kekristenan sempat menimbulkan akibat-akibat yang kurang diharapkan. Banyak di antara tokoh-tokoh pekabar Injil atau gereja yang menjadi tinggi hati, lalu memperkembangkan semangat yang kurang sehat. Hal ini nampak umpamanya
dalam surat 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan 12. Jelaslah bahwa kesatuan dan keesan gereja menjadi terancam. Namun di atas semuanya itu ada dua soal pokok yang ada di dalam tubuh gereja itu sendiri. Yang pertama ialah kuatnya pengaruh agama serta kebiasaan yang berasal dari agama serta kebiasaan warga gereja sebelum mereka masuk Kristen. Dan yang kedua adalah belum adanya ajaran Kristiani yang lengkap dan utuh yang bisa dijadikan pegangan bersama. Yang kedelapan adalah Roh Kudus di dalam gereja. Pemikiran Paulus tentang Roh Kudus, orang-orang Yahudi mempunyai pengharapan mesianis, di mana kelak Tuhan akan memberikan rohnya secara melimpah kepada banyak orang, dan roh itu pula yang akan datang kelak. Kalau Mesias datang memerintah, dan pengalaman yang sama ternyata terjadi dengan diri Paulus sendiri dan dengan pekerjaan pengkabaran Injil yang dilakukan penyebaran gereja dari iman Kristen yang pesat itu tidak pernah bisa dimengerti oleh Paulus tanpa karya Roh Kudus. Banyak karunia aneh yang muncul sebagai buah Roh Kudus. Itu Paulus tahu bahwa gereja yang aneh dan meluas itu perlu ditangani secara bijaksana. Dengan usahanya itu, Paulus berhasil menempatkan gereja dan warganya di tempat yang sebenarnya, dan tidak dikuasai oleh orang-orang yang menganggap diri mempunyai kelebihan dari yang lain. Tetapi Paulus tidak hanya berhenti di situ. Ia melanjutkan pikirannya dengan menegaskan bahwa semua kegiatan yang berbagai-bagai itu adalah wujud nyata dari karya Kristus sendiri melalui anggota-anggota tubuhnya. Yang kesembilan ialah hukum yang baru di dalam Roh. Bagi Paulus adalah hal yang sangat penting bahwa dengan kehadiran Roh itu, maka manusia dibebaskan dari ikatan hukum Taurat. Sebab Kristus dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan. Paulus mengatakan bahwa sumber moralitas Kristiani itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam diri manusia Kristen itu sendiri. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Perubahan pembaharuan ini hanya terjadi karena karya Roh Kudus di dalam hati manusia, dan itulah yang menjadi sumber moralitas Kristiani yang akan mewarnai segala tindak tanduk dan ciri manusia Kristen. Tetapi buah ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dapatkah orang membedakan karya Roh Kudus dari karya roh kemanusiaan dirinya sendiri? Paulus menyatakan dapat. Yang ke-10 ialah pemberlakuan di dalam masyarakat luas. Ajaran Paulus mengenai kehidupan menurut hukum roh atau hukum Kristus tidak hanya diberlakukannya di dalam lingkungan gereja saja, tetapi juga di dalam kehidupan masyarakat luas. Gereja tidak boleh mengasingkan diri dari lingkungan, dan gereja harus menggarami lingkungannya dengan ajaran Kristiani yang benar sebagai Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dalam Efesus 5 ayat 2, Galatia 5 ayat 13 sampai 14, 1 Tesalonika 4 ayat 9, Kolose 3 ayat 14. Yang terakhir, yang ke-11 ialah Kristus, gereja, dan masa depan. Paulus sangat menekankan kehadiran Roh di dalam gereja dan masyarakat, dan juga mutu dan makna hidup baru. Di sini gereja mempunyai tugas, yaitu menyaksikan dan memberlakukan hidup baru itu di dalam dirinya sendiri dan juga masyarakat. Proses ini tidak berhenti sampai pada zaman Paulus saja. Malah Paulus mengakui bahwa proses itu berkelanjutan terus, dan gereja serta orang-orang Kristen diberinya tugas untuk menggalakkan proses dan pemberlakukan hidup yang baru itu.
harapan Paulus itu begitu kuat di dalam dirinya, sehingga ia yakin bahwa Kristus tidak hanya hadir di dalam gereja dan masyarakat, tetapi juga akan datang untuk kedua kalinya. Inilah hasil laporan bacaan saya tentang buku yang berjudul Di Sini Kutemukan. Sekian, terima kasih.